Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah mengikuti solat isya berjamaah, dilanjutkan dengan solat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan solat kita, puasa kita, tadarus Al-Quran kita, sedekah, infak, zakat, wakaf kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan menunaikan puasa sampai pada 10 hari terakhir ini. Mudah-mudahan di akhir penghujung Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan kekuatan lahir dan batin, bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan penuh ibadah, dengan khusyuk, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari terakhir ini, menurut jumhurul ulama, akan terjadi Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam Qadar. Kata Al-Qadar di dalam Al-Quran pertama mempunyai arti al-ihtiram, yaitu kemuliaan. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wa ma qadaru ay wa mahtaramu, mereka tidak memuliakan Allah haqqa qadrih, dengan memuliakan yang sesungguhnya. Kalau begitu Lailatul Qadri maknanya adalah Lailatul Ihtiram, malam kemuliaan. Mengapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena terjadi peristiwa besar, yaitu nuzulul Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar itu maknanya malam sempit, Lailatul Dhiqah. Dari mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu yabsutu, Allah yang meluaskan ar-rizqa, akan rezeki, liman yasha, bagi orang yang digandaki oleh Allah. Wa yaqdir, kata qadara yaqdiru itu lawan dari yabsut. Kalau yabsut meluaskan, yaqdir berarti menyempitkan. Kalau begitu Lailatul Qadar maknanya malam penyempitan, malam yang sempit. Mengapa kok disebut dengan malam yang sempit? Memangnya ada pasar malam? Jawabannya adalah Al-Quran
tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Mengapa sempit? Karena malaikat-malaikat itu pada turun ke dunia, warruhu fiha, di bawah komando malaikat Jibril. Kira-kira Masjid Al-Bakri ini luas apa sempit, Pak? Pak, luas apa sempit? Tinggal kapan kita melihatnya. Kalau pas sholat Jumatan, masjid kita ini sempit. Karena apa? Karena yang hadir, yang jamaah banyak sampai ke belakang-belakang. Masjid kita ini nggak ada apa-apanya. Karena yang datang banyak. Nanti sholat id juga begitu. Sholat id di sini sempit. Karena apa? Yang datang jamaahnya banyak. Tapi kalau kita lihat nanti bulan Syawal tanggal 3 sholat subuh, Pak, kira-kira nanti bulan Syawal tanggal 3 sholat subuh luas apa sempit? Mau guling juga bisa bapak-bapak ya. Karena yang hadir jamaahnya jarang, maka masjid kita ini luas. Jakarta ini luas apa sempit? Masya Allah, beberapa hari yang lalu padat, macet, Pak. Oleh karena itu Jakarta sempit karena penuh dengan manusia. Tapi nanti tanggal 2 Syawal bapak-bapak boleh bawa mobil di jalan Sudirman itu sambil merem, insya Allah bisa itu. Karena sepi, Jakarta luas. Dunia ini luas, tapi karena tanazzalul malaikatu, para malaikat ini berbondong-bondong turun ke dunia yang jumlahnya begitu besar, seakan-akan dunia ini dipenuhi oleh malaikat. Karena dunia ini dipenuhi oleh malaikat, seakan-akan dunia ini menjadi sempit. Pertanyaan berikutnya adalah, itu ngapain malaikat kok pada turun ke dunia? Jawabannya adalah mau bagi-bagi THR, Pak. Mau bagi-bagi gaji 13. THR-nya apa? Kalau THR kita mungkin sembako, parcel. THR-nya yang akan disampaikan oleh para malaikat adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Dalam beberapa tafsir dijelaskan, orang yang beribadah pada malam itu akan lebih baik, dianggap lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun, Pak, 1000 bulan ini? Kurang lebih 83 tahun. Apakah jamaah kita Masjid Al-Bakri ada yang umurnya 83 tahun, Pak? Ada. Insya Allah ada. Tapi umurnya doang itu. Ibadahnya berapa? 1 sampai 15 tahun dibuat sifat kekanak-kanakan. Lari kemana-mana. Walaupun terawih ya lari, namanya anak-anak. Setelah umur 15 tahun sampai umur 40 tahun dibuat geblek itu. Ngedan gak karu-karuan, nakalnya gak ketolongan ya. Masya Allah. Baru umur 40 tahun kelihatan mulai baik, rajin jamaah ke masjid. Kalau sudah umur 40 tahun kok masih nakal, susah itu sembuhnya. 40 tahun baru rajin ibadah, itu pun masih diselingi kegiatan yang lain, nyari duit, makan, jalan-jalan, tidur. Ibadahnya berapa? Itu kalau umur 83 tahun. Jadi kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah walaupun umurnya pendek-pendek, tidak seperti umurnya umat Nabi Musa misalnya. Kita ini umur pendek-pendek, tapi diberikan kesempatan oleh Allah. Siapa saja yang bisa beribadah pada malam Lailatul Qadar, insya Allah pahalanya tidak kalah dengan orang ibadah 1000 bulan.
Jadi itu kalau ibadah. Ada yang nanya, bagaimana Pak Ustadz, malam Lailatul Qadar kok maksiat kepada Allah? Kira-kira dosanya sama enggak dengan orang yang maksiat 1000 bulan? Sama apa enggak kira-kira Pak? Sama apa enggak Pak? Mau jawab sama, jangan-jangan kita semua sudah biasa. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, falahu asyru amsalihha, baginya akan mendapatkan 10 kebaikan. Tapi wa man jaa'a bis sayyi'ati, barang siapa yang datang dengan melakukan sebuah kejelekan, fala yujza, maka tidak dibalas illa mislaha, kecuali hanya dibalas 1 kejelekan. Menurut sebagian ulama, berdasarkan ayat ini mereka berpendapat orang yang maksiat pada malam Lailatul Qadar dosanya tidak dilipatkan sebagaimana orang maksiat 1000 bulan, tetap dihitung dengan 1 kejelekan. Alhamdulillah, maksiat kok alhamdulillah. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang bermaksiat pada malam Lailatul Qadar dosanya sama dengan orang maksiat 1000 bulan. Alasannya apa? Kurang ajar Pak. Sudah dikasih tahu, jangan mudik dulu kalian, itu ASN. Nanti mudiknya mulai besok hari Jumat. Nekat setengah bulan yang lalu pulang kampung duluan. Itu namanya kurang ajar, pasti didenda ini orang yang model begini. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, ketiga, Al-Qadar itu maknanya adalah ketetapan atau takaran, ukuran. Ketetapan Allah sesuai dengan takaran dan ukuran masing-masing. Kita percaya kepada rukun iman. Salah satunya adalah qadha dan qadar. Ketentuan dan ketetapan Allah itu sesuai dengan takarannya. Maka sudah menjadi bahasa Indonesia. Kadarnya berapa? Ada ibu-ibu apa enggak ini? Bu, sudah beli emas apa belum, Bu? Bapak-bapak sudah ngajak istrinya beli emas. Biasanya suka nanya, ini kadarnya berapa? Itu dari kata qadar itu, ukuran takaran. Allah memberikan rezeki, umur, jabatan, itu sudah sesuai dengan takarannya masing-masing. Takaran yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Maka kita harus husnudzon kepada Allah. Enggak boleh iri sama rezekinya orang lain. Ada enggak Pak, orang suka mikirin rezekinya orang lain? Dihitung-hitung itu penghasilan orang lain. Ada enggak Pak? Jadi enggak boleh mikirin rezekinya orang lain, apalagi mikirin bininya orang lain. Nah, oleh karena itu kita harus percaya bahwa qadha dan qadar yang Allah tetapkan itu sesuai dengan takaran masing-masing. Tidak selalu yang besar, yang banyak itu seneng, belum tentu. Kalau kita misalnya rezeki takaran kita, ya mobilnya, kendaraan kita yang biasa saja, yang bensinnya pertalit, ya Pak ya. Mungkin mohon maaf saya sebutkan,
rezeki kita modal mobilnya ya mungkin Avanza gitu ya. Begitu lebaran mikirin rezekinya orang, Pak. Ini kalau mudik naik Alphard enak kali ya. Pikirannya kalau mewah itu enak. Bener, Pak. Ada yang minjemin temennya nih, mobil Alphard saya pakai. Terserah mau dipakai, dibawa pulang kampung selama setengah bulan. Begitu dibawa ke kampung nggak bisa balik ke Jakarta. Karena apa? Tekor, Pak, duitnya. Kenapa tekor? Takarannya beda. Saya kasih contoh, ini orang Tanah Abang ini. Dapat gusuran, duitnya miliaran, nggak pernah pegang duit miliaran, pegang duit miliaran. Itu orang seumur-umur tidak pernah beliin sepatunya bini, Pak. Langsung ke mall yang depan mana itu? Sogo itu dulu. Itu mall Indonesia ya, Pak ya. Masuk di situ, nyari sepatu istrinya itu ketemu yang paling mahal. Dia tanya, mana sepatu yang paling mahal? Orang kalau kaya baru begitu itu. Jadi yang nanyanya nggak pakai ukuran, nanya nggak pakai mana sepatu yang bagus. Biasanya kan begitu, Pak. Saya ini pernah diajak temen di Sulawesi, nanya, Bang, cariin restoran yang paling mahal di mana? Jadi bukan yang paling enak, karena lagi duitnya lagi banyak ini. Nah itu orang lagi baru dapat gusuran, nyari mana sepatu yang paling mahal. Begitu ketemu langsung dibayar 20 juta. Sepatu 20 juta. Dia nggak mikir berapa ya ukuran kaki bininya, nggak pernah tahu seumur-umur. Padahal ukuran kaki istrinya ini nomor 36. Dia beli harga 20 juta, ukurannya 40, Pak. Begitu dibawa pulang, nih saya beliin sepatu ukuran 40, harganya 20 juta. Begitu dicoba oleh bininya, ternyata Masya Allah, dipakai kata cucunya, ini buat boncengan cucunya bisa. Artinya apa? Tidak sesuai dengan ukuran. Yakinlah bahwa rezeki bapak-bapak sekarang ini sudah sesuai dengan takaran, dan itu adalah yang terbaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.